kembali lagi ya di iBoss, sistem iBoss. Jadi di sini kali ini kita akan melanjutkan tentang penjelasan pada modul master data. Jadi sekarang kita akan bahas tentang barang dan jasa, terutama untuk yang barang. Oke, nah jadi si barang ini bisa kita lihat menunya. Nah, di sini terdapat list atau barang-barang yang ada di perusahaan. Nah, contoh kita pakai perusahaannya PT iBoss Demo ya. Jadi semua barang yang ada di PT iBoss Demo itu kita wajib cantumkan di sini. Karena itu untuk kemudahan nanti ke depannya barang-barang ini atau data barang ini akan digunakan oleh beberapa departemen lain yang ada di sistem iBoss ini. Jadi di sini kan terdapat banyak departemen nih. Jadi tidak mungkin setiap departemen itu akan menginput ulang barang yang akan diprosesnya. Jadi untuk kemudahan proses tersebut, sebaiknya semua jenis barang yang ada di perusahaan itu, semua kategori itu bisa ditambahkan di menu di modul master data ini, di menu barang dan jasa. Nah, untuk pengenalan, jadi di sini terdapat beberapa fitur ya di menu barang dan jasa ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada filter. Nah, filter ini kegunaannya untuk proses pencarian. Jadi kalau misalkan di perusahaan terdapat banyak barang, misalkan sampai ribuan, nah ini kita bisa cari berdasarkan kode barang. Kita cari kode barangnya, klik filter, maka akan muncul barang yang akan kita cari. Bisa juga dengan namanya, kemudian bisa juga dengan kategori barang tersebut. Oke, itu untuk menu filter atau fitur filter ya. Kemudian di sini juga ada fitur impor. Nah, fitur impor ini terdapat template untuk melakukan upload massal. Jadi kalau misalkan data barangnya banyak, kita nggak mungkin input satu-satu ya. Jadi ini bisa di-download template-nya, kemudian di-upload. Jadi dengan catatan bisa upload itu sesuai template yang telah kita sediakan di sini. Nanti diisi template-nya, kemudian di template tersebut juga ada panduan cara pengisiannya, kemudian nanti dilengkapin baru bisa di-upload. Itu untuk impor. Kemudian di sini juga ada tombol tambah untuk penginputan data baru. Ini kemudian ada form inputnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada tombol edit. Ini untuk merubah data barang ya. Jadi untuk data barang-barang yang sudah ada di sini itu bisa dilakukan perubahan, kecuali untuk kode barang karena ini sifatnya unik, tidak bisa dirubah ya. Apalagi kalau misalkan ini ada sudah ada di transaksi di departemen lain misalkan. Jadi barang tersebut tidak bisa dirubah sembarangan. Nah, kemudian di sini juga ada tombol konfigurasi. Nah, konfigurasi ini tentang pengaturan barang-barang tersebut. Jadi untuk detail semuanya itu bisa di input di sini di tombol konfigurasi. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah tombol hapus. Nah, kita akan coba satu persatu fitur tersebut ya. Kita mulai input untuk tambah barang dulu. Nah, untuk contoh kita kode barang di sini kita isikan, ini bersifatnya unik ya. Jadi kalau misalkan sudah ada, kita tidak bisa lakukan input untuk kode barang yang sama ya. Ini kita contoh misalkan kode barangnya bahan baku ya, kita BB. Jadi bahan baku misalkan 001 2025. Contoh ya, ini kategorinya bahan baku. Nah, di sini kalau misalnya bisa kelihatan di sini jenis kategori sini banyak ya. Kemudian ini nama barangnya misalkan kain atau apapun ya, terserah karena ini buat contoh aja. Nah, di sini kemudian ada project itu kebutuhannya tujuannya itu untuk pengelompokan suatu barang. Jadi nanti misalkan mesin, nah dia kan mesin itu kan kategorinya kan barang modal, jadi bisa dimasukkan di sini. Kalau misalkan ini misalkan projectnya kain, atau bisa pengelompokan berdasarkan kebutuhan perusahaan.
Nah ini contoh satuannya, kalau bisa dilihat kita satuannya sudah banyak ya, jadi master satuannya sudah banyak. Untuk kalau misalkan belum ada, itu nanti bisa ditambahkan. Jadi contoh di sini pakainya yard ini YRD ya. YRD, kemudian beratnya misalkan 1 kilo. Ini beratnya itu dalam kilogram ya. Kemudian mata uangnya IDR contoh. Kemudian harga jual atau belinya misalkan contoh 15.000. Nah ini harga jual atau harga beli itu per satuannya, berarti per 1 yard ya. Kemudian harga jasa, kalau misalkan kita tidak jualan barangnya tapi kita jualan jasanya, misalkan bentuknya trading atau intinya tidak jual fisik barang, itu kalau ada kita bisa isi. Kemudian harga COGS atau harga produksinya, kalau misalkan kategorinya dia hasil produksi, ini pasti akan ada. Jadi kebutuhan proses produksi itu harganya berapa untuk menghasilkan satu barang, 1 yard kain ini gitu, nanti ini bisa diisi. Kemudian sini kemasan, misalkan kalau ada kemasannya ya, biasanya kan kalau barang yang kecil-kecil itu misalkan kayak baut atau paku atau apapun itu yang kecil-kecil, misalkan yang disimpan atau di stoknya itu dalam kemasan ya, misalkan dalam dus atau box gitu ya, misalkan box. Nah ini bisa dipilih kalau misalkan memang isinya kemasannya ada ya. Kemudian ini per kemasannya, kalau misalkan kayak tadi misalkan baut, misalkan isi per boxnya itu 100, nah ini bisa diisi. Tapi karena ini kita contohnya kain, jadi ini kita nggak perlu ya. Kemudian ini juga misalkan kemasannya package aja. Kemudian ini ya, ini kode HS. Kode HS itu nanti akan dibutuhkan oleh tim atau departemen eksim, biasanya bagian ekspor impor ya, karena mereka akan buat dokumen itu wajib mengisi kode HS. Makanya ini harus dilengkapin datanya selengkap-lengkapnya di sini, supaya pada saat pembuatan dokumen pabean nanti sudah tidak ada lagi miss data seperti itu. Ini mungkin bisa kita isi. Nah ini kita contoh ambil satu yang sudah ada aja ya. Ini kita ngarang ya, mungkin HS-nya untuk kain fiber ini mungkin tidak bukan seperti ini ya. Nah kemudian di sini ada barang berfasilitas pabean. Jadi kan di perusahaan itu pasti ada banyak barang yang belum tentu semuanya menggunakan fasilitas pabean. Jadi kalau misalkan dia ini tidak di checklist, maka di laporan bea cukai itu tidak akan muncul untuk barang yang tidak berfasilitas pabeannya ini. Jadi kalau misalnya ini di checklist, nanti segala bentuk mutasi, pemasukan, pengeluaran, stok itu akan muncul di laporan pabean seperti itu. Nah ini kita simpan. Isi perkemasan, karena kita isi kemasan di sini, berarti isi perkemasannya harus diisi. Kalau misalnya tadi kita ini tidak isi, ini pun tidak perlu itu. Oke, ini sudah berhasil menyimpan. Nah, di sini sudah muncul ya kode barangnya berupa hasil produksi. Tadi kita salah ya. Harusnya ini bahan baku. Nah, ini sekalian kita tes fitur editnya ya. Jadi ini salah kategori, harusnya ini bahan baku. Jadi sudah kita rubah. Nah, sudah jadi kategori bahan baku. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu detail ya atau konfigurasi. Nah, di sini bisa kita lihat di menu detail atau konfigurasi ini bisa kita atur. Jadi si barang tersebut, si kain ini tuh di sini bisa dilihat ya, di tab nilai ini inventory dapat disimpan atau tidak. Kalau misalkan dia barangnya ini jasa, berarti kan tidak dapat disimpan, artinya tidak ada stok ya. Tidak ada stocking gitu. Kemudian di sini ada substitusi kemasan. Jadi kalau misalkan tadi kita kemasannya package atau box, nah itu kita bisa multi kemasan, jadi bisa diganti-ganti kemasan seperti itu. Nah ini sumbernya bisa pembelian atau produksi sesuai pesanan seperti itu. Jadi kalau ini karena ini bahan baku, jadi pasti kita akan beli ya gitu. Kemudian ini ada tambahan nilainya.
Nah, kemudian di sini juga ada mata uangnya yang tadi sudah kita isi ya. Jadi kalau misalkan tadi pada saat penambahannya sudah diisi lengkap, di sini pun akan munculnya lengkap ya. Nah, kemudian di sini ada tombol hitung BOM. Jadi kalau misalkan barang ini barangnya kategorinya hasil produksi, artinya kan di hasil produksi itu ada pemakaian bahan bakunya. Nah, untuk setiap pemakaian bahan bakunya tersebut atau konversinya itu pasti memiliki nilai. Nah, nilai itu nanti yang akan dihitung untuk jadi harga COGS-nya secara otomatis. Jadi tinggal klik hitung BOM, nanti akan terhitung secara otomatis. Kemudian di sini satuan. Nah, satuan ini penting ya. Jadi kalau misalkan di sini ada satuannya yard, kemudian transaksi kita misalkan ketika masuk si kain fiber ini masuknya yard. Tapi begitu kita transfer atau kita kirim ke bagian produksi itu dalam jumlahnya meter misalkan. Nah, itu kita bisa tambahkan multi satuannya di sini. Jadi nanti bisa ditambahkan multi satuannya ya. Di satuannya apa, konversinya berapa. Gitu. Kemudian nanti nilai jual atau belinya juga diisi berapa atas satuan yang baru tadi gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu di partner. Nah, partner ini jadi ini untuk menentukan barang tersebut itu punya siapa. Biasanya ini ada customer yang beli barang di kita itu berbeda kode barangnya, tapi sebenarnya barangnya itu aja, tapi customer tersebut minta kode barang tersebut pakai kode barang mereka. Jadi kan gini biasanya ini kan kode barang punya PT iBoss nih, tapi si customer Synergy ini misalkan saya mau beli barang tersebut tapi kodenya diganti, misalkan ininya Synergy Utama misalkan SU ya, jadi ini jadi SU misalkan contoh ya, kemudian namanya dia minta diganti. Nah, ini bisa juga. Jadi begitu ini tergantung dari permintaannya. Biasanya ada yang seperti itu, ada ya juga yang tetap mengikuti kode barang kita gitu. Kemudian di sini juga bisa pilih customer atau supplier ya. Jadi di sini tuh tampil sesuai dengan kategori yang dipilih di sini. Kalau misalnya kita pilihnya supplier, nanti di sini pun akan muncul nama-nama si suppliernya. Kalau misalkan di sininya kita pilihnya customer, nanti di sini hanya muncul partnernya yang customer aja gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang di tab file. Jadi file ini biasanya untuk katalog ya, untuk katalog perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya ada fotonya terkait produk ini bisa di upload ya, nanti di upload misalkan jadi fotonya apa, nanti itu bisa ditampilkan di website company profile atau di katalog perusahaan seperti itu. Kemudian ini yang lainnya ini, nah ini sama nih. Jadi si menu ini, barang-barang ini bisa boleh dipublikasikan atau tidak. Jadi di sini ada keterangan tampil pada halaman media publikasi. Jadi kalau misalkan kita punya website, si PT iBoss Demo ini punya company profile sendiri, website sendiri. Nah, ini bisa mengambil datanya dari sini. Jadi untuk produk-produknya ya. Nah, itu untuk menu konfigurasi. Jadi untuk impor tadi di sini ada beberapa ya. Karena tadi ini sudah kita coba tadi menu edit, kemudian konfigurasi. Kalau hapus nanti kita bagian terakhir ya. Nah, ini tambahan. Jadi kalau misalnya fitur upload di sini juga ada BOM. Jadi BOM ini bisa di-upload juga. Jadi kalau misalkan kita punya banyak barang, misalkan contoh satu hasil produksi polyester staple fiber ini, dia punya banyak bahan baku untuk produksi barang ini. Nah, itu nanti bisa di-upload pakai template yang ada di sini. Nah, itu untuk pengertian atau penjelasan tentang master data terkait barang dan jasa di sini ya, di menu iBoss ini. Nanti kita nextnya akan beralih ke bagian bill of material, karena untuk mempersingkat waktu, jadi kita akan lanjutkan di part selanjutnya seperti itu. Oke, terima kasih.